Halo semua, perkenalkan namaku Andri. Di sini aku mau ngasih tahu cara ke kalian bagaimana cara membuat annual budget planner atau pengelolaan keuangan tahunan. Jadi di video sebelumnya aku juga sudah upload monthly budget tracker atau catatan keuangan bulanan. Bedanya apa gitu ya dengan yang sekarang ini? Kalau yang monthly budget tracker yaitu untuk mengetahui catatan keuangan bulanan. Jadi untuk penginputan data pengeluaran itu biasanya diinput secara daily dan itu datanya lebih detail gitu ya. Nah, untuk annual budget planner ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang nggak punya banyak waktu untuk men-tracking atau mencatat setiap hari. Jadi ini rekapannya bisa dilakukan per bulan, namun harapannya bisa tetap powerful untuk menganalisa pendapatan, pengeluaran, dan aset dari kalian semua. Kurang lebih untuk tampilannya akan seperti ini. Yang pertama adalah terkait dashboard pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah dashboard interaktif, jadi kalian semua bisa menganalisa dari setiap bulan itu di sini gitu ya. Kurang lebih untuk yang pertama itu seperti ini. Jadi ini ada summary selama setahun. Ini summary setiap bulannya. Kalian dapat menganalisa terkait pendapatan, pengeluaran gitu ya. Kemudian di dashboard yang kedua, di sheet yang aset ini, ada aset tracker. Kalian juga bisa menganalisa terkait aset kalian. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita mulai saja untuk cara penggunaannya. Nah, jika kalian sudah memiliki dokumen atau Google Sheet ini, yang pertama yang kalian lakukan adalah klik file dan make a copy. Jadi ini gunanya agar dokumen ini atau Google Sheet ini dapat tercopy di email atau Google Drive kalian. Sehingga nanti kalian bisa edit sendiri sesuai kebutuhan kalian. Yang kedua yaitu masukkan saldo awal. Jadi kalian bisa memasukkan saldo awal keuangan kalian. Misalnya mulainya dari Januari 2025, kalian bisa memasukkan saldo di tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya. Ini contohnya aku masukkan saldo 15 juta untuk saldo di awal gitu ya. Kemudian yang ketiga sampai akhir kalian bisa baca untuk panduannya. Ini aku langsung saja masuk ke sheet pendapatan. Di sheet pendapatan ini aku masukin 2 poin ya, ada pendapatan, kemudian alokasi. Kalian bisa menginput yang pertama itu di poin alokasi terlebih dahulu. Jadi untuk alokasi ini kalian bisa custom sendiri untuk kebutuhannya. Jadi bisa klik edit button. Nah, ini kalian bisa mengganti sendiri atau menambahkan. Jadi tinggal klik add another item. Nah, untuk di sini kalian dapat menginput untuk alokasi kebutuhan kalian dan persentasenya. Jadi yang diinput hanya kolom B dan C ini. Nah, ini contohnya aku mengalokasikan 100% pendapatanku dibagi sesuai kebutuhanku gitu ya. Ini kalian bisa input 100% seperti punyaku atau misalnya mau diinput nggak semua gitu ya, misalnya 72%. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Berarti ini untuk sisanya kalian sisakan untuk saldo cashnya gitu ya. Nah, yang kedua, kalian bisa menginput setiap bulan itu terkait pendapatan kalian. Ini di pendapatanku bagi dua, yaitu gaji dan lainnya. Untuk gaji, poinnya itu ada gaji, tips, komisi, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya itu kumasukkan ada hasil sewa, keuntungan usaha, freelance. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga yang lain-lain seperti YouTube gitu kalau ada. Jadi ini sama, bisa di custom sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, ini contohnya sudah kumasukkan di 2 bulan, Januari dan Februari. Ini contoh ku input di bulan Maret gitu ya. Kurang lebih akan kusamakan datanya. Nah, nanti ku edit sedikit ya. Misalnya komisinya 500.000, nah freelance-nya ada 1 juta. Oke, selanjutnya jika kalian sudah menginput alokasi dan pendapatan, bisa pindah ke pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran poinnya cukup banyak teman-teman semua gitu ya. Jadi ini sebenarnya aku ambil dari beberapa referensi. Sebenarnya pengeluaran per bulan dari kalian itu apa aja gitu ya. Ini ada kebutuhan anak, utang, pendidikan, hiburan, bahan pokok, dan lain-lain. Kemudian ini ada
tambahan juga terkait aset dan investasi. Jadi ini warnanya ku bedakan untuk yang pengeluaran dan aset investasi itu agar membedakan gitu ya. Jadi ini ada poin investasi sehingga teman-teman bisa membedakan yang pengeluarannya uangnya habis ataupun yang diinvestasikan atau ditabung. Nah, ini sama pengisiannya itu ada pengisian setiap bulannya. Jadi nanti teman-teman bisa mengisinya per bulan atau ketika ada waktu luang. Ini contohnya aku isi di bulan Maret. Nah, ini contohnya aktivitas bermain gitu ya. Misalnya teman-teman awalnya menginput 100, tapi kalau misalnya ada tambahan, misalnya tinggal diinput tambah aja 100 lagi gitu. Misalnya jadi 200 gitu. Jadi ini bisa ditambah-tambah terus sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Nah, ini contohnya yang bawah aku samakan ya teman-teman. Aku copy biar cepat videonya. Oke, aku edit sedikit-sedikit ya, biar nanti ada perbedaan. Oke, ini misalnya investasi saham 1.200.000, nah investasi emasnya 0 gitu ya. Dan jika teman-teman sudah menginput pengeluaran, kita masuk ke sheet yang summary. Nah, untuk di dashboard summary ini adalah dashboard interaktif. Jadi teman-teman semua bisa menganalisa setiap bulannya. Contohnya tadi udah ada 3 bulan yang ku input, Januari, Februari, Maret. Nah, jadi ini poin plusnya untuk yang template ini adalah memiliki dashboard yang interaktif ya. Jadi analisanya cukup satu sheet, tapi bisa diatur-atur bulannya seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada analisa terkait total pendapatan, kemudian total pengeluaran, dan saving per bulannya, teman-teman. Kemudian ini ada saldo akhir. Saldo akhir adalah apa total pendapatan dikurangi pengeluaran dan ditambahkan di saldo awal di tahun lalu. Kemudian yang terakhir ini ada persentase pengeluaran dari total pendapatan di bulan ini. Kemudian selanjutnya ini ada kategori total alokasi, total realisasi, dan progresnya. Nah, total alokasi ini adalah total yang teman-teman targetkan tadi di awal di sheet yang pendapatan ini. Kemudian total realisasi adalah total pengeluaran real kebutuhan kalian gitu ya. Kemudian ini ada progresnya, ya total alokasi, ternyata total realisasinya ini lebih gitu. Jadi ini progresnya lebih dari 100%. Dan ini ada persentasenya. Kemudian ini ada grafik donat, yaitu untuk persentase realisasi, yaitu yang ini teman-teman. Kemudian ini ada perbandingan total alokasi dan total realisasi. Jadi ini ada bisa dianalisa apakah yang dialokasikan kalian semua itu sudah sesuai target atau melebihi target gitu ya. Kemudian ini ada summary per bulannya, tadi yang baru diinput, yaitu dari bulan Januari dan Maret. Kemudian ini pendapatannya dari mana saja, baru diinput dengan Maret, kemudian pengeluarannya. Kemudian ini ada analisa per bulan, yang hijau ini adalah pendapatan, yang merah pengeluaran, yang kuning ini adalah saldo akhir, yang dari pendapatan dan saldo awal ditambahkan. Kemudian ini ada rata-rata pengeluaran per bulan, bisa dianalisa pengeluaran terbanyak itu di per bulan itu dari koin yang mana gitu. Baik, yang terakhir yaitu dashboard asset tracker. Yang pertama, teman-teman bisa menginput terkait target aset investasi teman-teman gitu ya. Misalnya dalam setahun targetku itu 500 juta gitu ya. Nah, kemudian nilai aset awal ini adalah nilai aset yang teman-teman bayarkan di awal gitu ya. Kemudian ini ada nilai aset akhir yaitu pertumbuhan aset dari teman-teman gitu ya. Contohnya misalnya
harga emas dulu belinya 1 juta, misalnya sekarang harganya sudah 1.500.000 seperti itu. Kemudian ini ada progres, yaitu adalah nilai aset akhir, persentasenya udah berapa persen mencapai target. Kemudian ini ada total profit and loss gitu ya. Jadi perkembangan aset dari teman-teman ini apakah plus ataukah menyusut seperti itu. Selanjutnya ini terkait kategori. Sebenarnya nanti kalau teman-teman dapat template ini nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk kategori ini yang pertama itu dari yang teman-teman sudah input tadi, yaitu dari penjumlahan saldo akhir atau cash, kemudian investasi saham. Nah, ini sudah terumuskan otomatis dari yang teman-teman input di pengeluaran tadi itu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa menambahkan aset lainnya, misalnya rumah, atau mobil, atau motor gitu. Misalnya rumah harganya 250 juta. Ini mobil 200 juta gitu ya. Kemudian motor misalnya 15 juta. Nah, di sini untuk nilai aset akhir, teman-teman bisa menginputnya secara manual gitu ya. Kalau misalnya saldo akhir kan ini nggak akan ada perkembangan. Kemudian investasi saham misalnya dari 1 juta, ini menjadi 1,5 juta. Kemudian dari investasi saham misalnya ada kenaikan jadi 4,5 juta. Kalau untuk tabungan ini misalnya nggak ada nol. Nah, ini misalnya rumah harganya sekarang naik jadi 300 juta gitu ya. Kemudian yang mobil misalnya ada penurunan harga jika dijual di 180 dan motor misalnya jadi 12 juta. Karena harga mobil dan motor pasti turun ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada analisanya profit and loss-nya bisa teman-teman ini bertumbuh atau terus menyusut gitu ya. Di sini teman-teman juga bisa pilih tipe asetnya, ini liquid atau non liquid. Yang liquid ini adalah yang biasanya yang mudah dicairkan, sedangkan yang non liquid itu biasanya nggak sulit dicairkan secara langsung gitu ya. Misalnya contohnya deposito. Nah, di sini juga ada total profit and loss secara keseluruhan dari penjumlahan ini dari total aset teman-teman gitu ya. Nah, ini ada grafik tambahan, ini ada grafik donat, ini perbandingan nilai aset awal dan akhir, dan ini ada tipe asetnya seperti itu. Nah, kurang lebih itu teman-teman untuk video terkait annual budget planner. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.